Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Dan insyaAllah kita akan memasuki poin yang ke-51, yakni dosa besar yang ke-51, yaitu menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Nah, ini dosa besar yang ke-51. Nah, silahkan dibuka bukunya di situ. Nah, jadi sebelumnya kita mendengar bacaannya ya, karena ini ada nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di situ. Nah, jadi kalau ada yang mengikuti lewat Zoom boleh tidak tuh? Ada yang langsung lewat Zoom tidak? Yang suara yang akan membaca? Zoom. Ya, dari Zoom langsung. Dia nampak. Oh gitu. Ya nih. Oh ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar ke-51. Berkata Imam Al-Zahabi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Artinya, sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57-58. Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang kekasih milikku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Dan dalam lafaz lain, faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menentangku untuk perang tanding. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dalam satu hadis, Ya Aba Bakrin, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Hai Abu Bakar, jika engkau telah membuat mereka marah, maka engkau telah membuat marah Rabbmu, yaitu orang-orang fakir miskin dari kaum Muhajirin. Taib, tadi itulah bacaan dari dosa besar yang ke-51, yakni menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala jelas adanya tadi yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-51 ini. Yaitu dosa besarnya dosa menyakiti para kekasih Allah, yaitu aulia Allah. Adhiyatu awliyaillah, menyakiti para kekasih Allah dan juga memusuhinya. Tapi sebenarnya bahasan dosa besar yang ke-51 menyakiti wali-wali Allah, yakni di sini disebut para kekasih Allah, wali-wali Allah ini kaitannya dengan bahasan sebelumnya, yaitu menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum muslimin, menyakiti kaum mukminin. Karena para kekasih Allah, yaitu para aulia Allah, itu sudah jelas seorang muslim, muslimin, mukminin. Namun disebutkan di sini oleh Imam Adz-Dzahabi mengkhususkan dari mereka-mereka di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, mereka ada yang khusus, yaitu disebut aulia Allah, wali-wali Allah, para kekasih Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, perlu kita ketahui makna wilayah.
Yang kemudian di situ muncul istilah wali. Nah, wilayah ini tentu banyak maknanya di situ, banyak maknanya. Ada di situ wilayah kekuasaan, kemudian ada wilayah di situ wilayatullah. Wilayatullah. Nah, namun kita fokus di sini berkaitan dengan wilayatullah. Wilayatullah. Jadi wilayatullah di sini yakni berupa kekuasaan Allah. Jadi wilayah yang maksud di situ adalah kekuasaan. Kemudian juga wilayah maknanya adalah pertolongan. Wilayah sekali lagi maknanya adalah kekuasaan. Kemudian pertolongan. Maka di situ ada istilah tadi wilayatullah. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wali. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Wali. Al-Wali. Jadi kalau dah kita sebut Al-Wali, maka mencakup semua. Jadi penolong, kemudian yang menguasai, yang mengatur, yang menghukumi, semua masuk di situ, yaitu berkaitan dengan nama Allah Al-Wali. Nama Allah Al-Wali. Jadi sehingga para ulama membagi wilayatullah, membagi wilayatullah itu ada dua secara umum. Ada wilayah al-ammah, ada wilayah al-khassah. Ada al-wilayah al-ammah yaitu yang umum. Kemudian ada wilayah al-khassah, yakni yang khusus. Yang umum maknanya adalah semua makhluk, semua makhluk itu berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam pengaturan Allah, berada dalam hukum Allah. Maka itu disebut wilayatullah secara umum. Jadi masuk di dalamnya kafir, masuk di dalamnya munafikin, masuk juga di dalamnya muslimin, mukminin. Nah, wilayatullah al-ammah, umum. Nah, adapun wilayatullah al-khassah, wilayatullah al-khassah yang khusus adalah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang mukmin, muslim, mukmin. Yang selanjutnya bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, nanti kita akan sebutkan ayatnya berkaitan dengan itu. Nah, jadi wilayatullah al-ammah yang umum itu tidak terlepas, seorang makhluk pun tidak terlepas darinya, karena dia berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam hukum Allah. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wilayatullah al-khassah tadi kita sebutkan, ini khusus bagi kaum mukminin saja. Dan itu yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan menyakiti mereka. Menyakiti mereka, yaitu mereka-mereka yang mendapat wilayatullah al-khassah yang khusus, Maknanya yang khusus adalah mereka-mereka yang diberikan kemenangan oleh Allah, yang diberikan berupa kasih sayang oleh Allah, yang lebih oleh Allah. Maka itulah wilayatullah al-khassah. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim. Jadi sekali lagi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mendapatkan kekasih atau yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara makna definisi daripada wali Allah, wali atau aulia Allah, para kekasih Allah, itu para ulama banyak menyebutkan definisi-definisi yang berkaitan dengan wali Allah. Wali Allah. Namun dari penjelasan wilayatullah yang tadi, kita boleh atau bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali Allah adalah mereka-mereka yang beriman, bertakwa, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Nah, ini definisi yang kita simpulkan daripada keterangan-keterangan para ulama. Nah, keterangan-keterangan para ulama yang bisa kita simpulkan seperti tadi, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam mendefinisikan wali Allah,
beliau menyebutkan al-alim billah. Al-alim billah, yang alim terhadap Allah, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah yang kita banyak mendengar, arif billah. Tapi ini istilah kalimat daripada Ibnu Hajar rahimahullahu taala lebih dalam tentunya. Al-alim billah, al-muhafiz ala ta'atillah, yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi yang mengetahui Allah, tentu kalau dah mengetahui Allah, mengetahui asma dan sifatnya. Kalau dah kita sebutkan asma dan sifat, yang berarti berkaitan dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Mengetahui, mengilmui, meyakini, menjalankan konsekuensinya. Maka beliau sebutkan tadi al-muhafiz ala ta'atillah, yang selalu, al-muwadhif, yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari definisi-definisi yang ada di sini, maka diketahui wali Allah itu atau jamaknya aulia. Jadi di sini aulia jamak daripada wali tentunya, yaitu kekasih Allah. Nah, dari definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi, tidak disebutkan adanya keramat. Tidak disebutkan adanya karamah. Ya, karena karamah itu tidak mengharuskan wali mendapatkannya, atau karamah yang hissi, yang nampak maksudnya. Jelas kalau wali Allah, kalau dah menjadi wali Allah, yang tadi kita sebutkan definisinya, jelas mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi kita maksudkan karamah yang kita maksudkan adalah karamah menurut orang awam. Yaitu kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan dari manusia biasa. Misal kebal, atau terbang, atau kata-katanya selalu tepat, gitu. Prediksinya selalu tepat misalnya. Itu tidak seperti itu, tidak. Jadi para ulama dalam mensyaratkan wali, dalam mendefinisikan wali Allah, itu tidak menyebutkan adanya karamah, tidak menyebutkan adanya keramat. Ya, keramat maknanya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita maksudkan di sini adalah keramat yang hissi, yang nampak, yang difahami oleh orang awam. Itu maksudnya. Baik. Nah, definisi yang tadi disebutkan oleh para ulama ya tentu berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Terutama ayat dalam surah Yunus ayat 62, surah Yunus ayat 62, 63, ya sampai akhirnya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, disebut di sini ala inna auliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya aulia, tadi kita sebutkan ini jamak, mufradnya bentuk tunggalnya wali. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, yaitu wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Nah, sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, di sini disebutkan ala inna auliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, yaitu wali-wali Allah. Maksudnya di sini adalah mereka-mereka yang mendapatkan wilayatullah al-khassah. Gitu, yang mendapatkan wilayatullah al-khassah. Nah, apa makna wilayatullah al-khassah? Tadi dah kita sebutkan, berupa sokongan, pertolongan, kasih sayang dari Allah. Nah, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan taufik olehnya, itu wilayatullah. Maka disebut wali Allah, aulia Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan wilayatullah al-khassah. Nah, kalau wilayatullah al-ammah tadi kita sebutkan wilayatullah yang umum, itu tidak ada keistimewaannya. Karena kafir, munafik, semua makhluk mendapatkan wilayatullah al-ammah secara umum, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurusi, yang menjaga, yang menghukumi mereka, jadi tidak akan boleh terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kita baca dalam ayat ini surah Yunus ayat 62 sehingga seterusnya ini, ala inna auliya Allah, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya para wali Allah. Yang mendapatkan tadi tentunya wilayatullah al-khassah.
tidak ada rasa takut kepadanya dan juga tidak ada rasa sedih. Kata para ulama tafsir di antaranya Ibnu Katsir rahimallahu taala, tidak ada rasa takut maksudnya di sini adalah tidak ada rasa takut berkaitan dengan masa depan dunia. Masa depan dunia. Wala hum yahzanun, tidak bersedih juga maksudnya adalah tidak bersedih berkaitan dengan hal dunia. Tidak takut miskin, tidak takut tidak ada pekerjaan dan seterusnya. Tentu yang kita pahami di sini mereka kalau sudah kita sebutkan wali Allah yang tadi kita sebutkan definisinya, maksudnya ya tentu tidak bertawakal gaya tawakal yang keliru. Ya, maksudnya tidak takut miskin bukan berarti dia berserah diri saja kemudian siap-siap miskin, tidak. Dia bekerja, artinya tidak seperti orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah, kerasa krusuk istilahnya, ya, dibuang dari pekerjaannya, ya, diputus hubungan pekerjaannya, stres minta ampun, begitu. Nah ini, jadi mereka para wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga dari ayat ini boleh kita deteksi, boleh kita deteksi diri kita masing-masing, gitu ya, diri kita lah, begitu. Ya kalau orang lain ya kita selalu husnudzan kepada orang lain. Nah, ini ayat ini ya boleh dijadikan cek ya, deteksi diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk wali Allah apa tidak. Ingat tadi di awal-awal kita sebutkan bahwasanya wali Allah itu tidak menjadi syarat baginya memiliki karomah yang nampak. Karomah yang nampak tidak. Taib. Jadi yang pertama sekali ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut, tidak sedih berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan dunia. Kemudian lanjutan ayat tersebut dalam surah Yunus, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka-mereka wali Allah tadi tidak takut, tidak sedih perihal masa depan dunia, gitu ya. Mereka alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka juga bertakwa. Ini semua kalau kita berbicara ya keimanan, ketakwaan, kalau kita berbicara iman dan takwa ini tentu makna yang menyeluruh, ya, bukan berarti makna secara teori saja tanpa amalan, tidak. Jadi kalau sudah mendapatkan wilayatullah al-khassah, ini semua dijalankan, begitu. Taib. Jadi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ciri-ciri wali Allah. Ini ciri-ciri wali Allah dan tadi dah kita sebutkan di definisinya. Jadi karena sebelum kita masuk ke dosa besar yang kelima, menyakiti para wali Allah dan juga memusuhi mereka termasuk dosa besar. Ya pasti kita akan bertanya, siapa wali-wali Allah ini? Begitu. Siapa yang kita harus cintai mereka dan kita tidak boleh musuhi mereka. Jadi ini kita lihat sedikit bahasannya supaya kita jelas. Jadi wali Allah itu tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa sedihnya berkaitan dengan hal ihwal masa depan dunia. Mereka berasaskan iman, mereka berasaskan takwa. Apa itu iman, apa itu takwa, ya tentu mereka dah paham. Taib. Kemudian lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam lanjutan ayat itu, mereka para wali Allah lahum al-busyra. Mereka mendapatkan busyra, kabar gembira. Kabar gembira. Fid dunya wal akhirah. Kabar gembira itu di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Ya, di dunia kata para ulama itu as-sana al-hasan. Sanjungan, pujian yang baik dari kawan-kawannya. Ya, karena dilihat rajin dan seterusnya, ada pujian. Namun lagi-lagi ini ada bahasannya. Tapi yang jelas pujian yang tidak diminta, pujian yang betul-betul ikhlas maksudnya. Itu adalah tilka ajilu busyra al-mu'min, kata Nabi SAW. Jadi ketika seorang itu dipuji oleh sahabatnya dengan pujian ikhlas, maka itu adalah kabar gembira yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin, kata Nabi SAW. Berarti ini yang disebut oleh Nabi SAW. Berarti ini sesuai dengan ayat ini. Ada busyra ya di dunia. Kemudian juga busyra fil akhirah. Ya, busyra fil akhirah yang berkaitan dengan akhirat.
Nah, berkaitan dengan akhirat ketika dia meninggal dunia, sakratul maut, turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi mereka turun malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, begitu nanti di akhirat dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian daripada ciri-ciri dan juga sifat juga keistimewaan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tadi kita sebutkan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, bertakwa, beriman. Itu ringkasnya. Ya tadi dah kita sebutkan. Kemudian ciri-cirinya tidak takut, tidak bersedih terhadap hal ihwal masa depan dunia. Kemudian beriman, bertakwa, dah jelas. Lahumul busyra, mereka mendapatkan busyra, kabar gembira, yang bentuknya tadi ya, maksudnya ya tidak setiap hari, tidak sering mendapatkan pujian, karena pujian ini juga berbahaya, dah kita bahas. Nah, tapi yang kita masukkan adalah pujian dari kawan-kawan atau orang lain yang ikhlas. Ya, ini yang dimaksud di sini. Maka kita cek diri kita atau kita cek orang lain. Kalau misalnya mau kita cek, nah, dari ayat-ayat ini kita bisa cek. Bisa cek. Jadi sekali lagi penampilan tidak disebutkan di sini ya dalam ayat ini atau dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Para wali Allah itu berpenampilan misal bajunya koyak ya, bajunya bolong-bolong istilahnya, robek, kusut apa gitu. Wali Allah. Tidak, wali Allah juga tidak disebutkan penampilannya surbannya tebal-tebal gitu. Surbannya tebal-tebal, pakaiannya putih atau mungkin pakaiannya hitam. Ada tongkatnya begitu, ya selendangnya, tidak demikian, atau dari Arab gitu, atau habaib, kiai, tidak. Jadi tidak ada demikian. Jadi siapa saja, mau Arab lah, mau Indonesia lah, mau Melayu lah, begitu ya. Yang penting ada ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam ayat ini, maka itu adalah wali Allah yang kita tidak boleh sakiti mereka, yang kita tidak boleh memusuhi mereka. Nah, kalau sudah jelas kita mengetahui sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala dengan ringkas dari surah Yunus tadi kita sebutkan, maka sudah jelas Nabi sudah jelas level yang paling tinggi daripada wali Allah. Kalau demikian juga sudah jelas para sahabat pun demikian adanya. Demikian. Mereka adalah di bawah level Nabi SAW dan confirm kita tidak ragu bahwasanya mereka itu wali Allah, terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Itu adalah wali Allah sehingga kita tidak boleh menyakitinya. Jadi siapa-siapa yang menyakiti para sahabat baik langsung maupun tidak langsung, mereka dah termasuk dosa besar yang ini. Dan yang menjalankan ya manhaj sahabat, metode beragama sahabat, yang memahami agama ini dengan pemahaman sahabat, ya istiqomah di atasnya, ya meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat, mengimani apa yang diimani oleh para sahabat. Nah, tadi kita sebutkan termasuk wali Allah, dan itu tidak boleh disakiti. Dan ingat sekali lagi, ini tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya, ya mensucikan dirinya, tidak boleh. Ini kita sebut sifatnya secara umum. Maka deteksi masing-masing, cek diri kita masing-masing. Kalau ada, alhamdulillah. Gitu. Kalau ada sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, alhamdulillah. Teruskan istiqomah di atasnya. Maju, jangan gentar. Nah, jadi kita sebutkan mudah, senang. Rasulullah SAW dah jelas, confirm wali Allah. Lalu murid-murid Rasulullah SAW adalah wali Allah, confirm. Karena tidak mungkin seorang guru menghasilkan murid yang menyimpang, ya, dari gurunya. Ini terutama sahabat Nabi SAW. Maka cara mudahnya di dalam beragama untuk meraih predikat wali Allah ini itu mudah sekali. Ya, maksudnya memahaminya mudah sekali. Dengan cara apa? Jalanilah apa yang dijalani oleh para sahabat. Keimanannya, akidahnya, ketakwaannya, akhlaknya, muamalahnya, maka itu disebut manhaj, metode, manhaj as-sahabah. Karena sahabat ini adalah para pendahulu kita, maka dikenal dengan manhaj
as-salafi, al-manhaj as-salafi. Itu dia manhaj salaf yang hakiki. Jadi kalau orang itu tegak di atasnya, maka insya Allah dia akan menjadi wali Allah. Insya Allah dia akan menjadi wali Allah. Kenapa? Karena dia mengikuti wali-wali Allah dari sahabat Nabi SAW. Gitu. Nah, jadi wali Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ini adalah orang-orang yang istiqomah ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang melihat kawan kita istiqomah ya, kajian, rajin halaqah, masjid dah tidak tertinggal, itu kalau laki-laki. Kalau wanita berjilbab, kemudian menjalankan sunnah berupa niqab, kemudian ya sunnah-sunnah lain ketaatan, maka kita husnudzon ya, kita tidak confirm ya, tentu tidak boleh confirm ini wali Allah, tidak boleh confirm, tapi husnudzon karena kita menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam dosa besar yang ke-51 ini, yaitu menyakiti para wali Allah. Nah, karena prinsip kita adalah husnudzon kepada yakni sesama. Jadi apabila kita melihat orang kawan kita ya rajin, ya tadi dah kita sebutkan ta'rifnya, definisinya, rajin tadi, beriman, takwa, secara zahirnya lah, maka kita husnudzon. Ini adalah wali Allah, husnudzon, tapi tidak boleh pastikan. Ya, karena memastikan itu nanti tazkiyah jadinya. Kita tidak boleh tazkiyah. Tapi ini husnudzon, sehingga fungsi husnudzon itu adalah kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang berupa dosa besar, ya ini menyakiti mereka. Kalau dah kita tahu ya sifat-sifat ini dan kita husnudzon kepada kawan kita yang biasa, apalagi kepada para ulama, gitu maksudnya. Apalagi kepada para ulama. Nah, ulama itu pula yang menjalankan manhaj, metode yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka itu dah confirm tidak boleh dicela-cela. Apalagi yang sudah meninggal. Tidak boleh. Jadi ulama sudah jelas di situ, para ustadz, ya, ustaz kita itu kita husnudzon. Jadi kita tidak boleh cela-cela mereka, ya. Kalaupun mau kritik, ya siap lihat kedudukan kita dulu, lihat kita kuasai apa tidak apa yang kita akan sebutkan. Ya tentu kalaupun kritik dengan penuh adab, ini masuk dalam kawasan ilmiah. Kalaupun, ini masalahnya karena media sosial ya, yang ada sekarang di Facebook lah dan semuanya media sosial lah, sosial media nih. Itu udah orang itu udah lancang kepada para ulama, lancang kepada para ustadz, begitu. Padahal ilmu yang didapatkannya adalah copy paste. Itu pun yang di copy itu belum tentu dia fahami dengan cara benar. Ya, Ustadz Fulan sesat, gitu. Ustadz Fulan keluar dari pandangan manhaj salaf. Ustadz Fulan ya keras, begitu. Ustadz Fulan ekstrim dan seterusnya. Dan dia tak paham. Jadi oleh karena itu kalau kita menyadari hal ini, wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon kepada orang lain. Gitu, kita harus husnudzon. Ya, bahwasanya kita tidak lebih baik daripada orang itu. Ingat tadi disebutkan tidak boleh kita tazkiyah, ya, tidak boleh kita rekomendasi memastikan bahwasanya si fulan walaupun bagaimanapun ilmunya, si fulan bagaimanapun kedahsyatan ibadahnya, kita tidak boleh memastikan, tapi husnudzon boleh. Yang tadi kita sebutkan membawa kita kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada dosa besar. Jadi kalau kembali kawan kita saja, kalau kita lihat rajin mengaji, beribadah dan seterusnya, apalagi gitu ulama-ulama kita yang mengajarkan kita, ya ustadz-ustadz kita yang mengajarkan kita, tentu sudah jelas kita harus cintai mereka, loyal ya kepada mereka karena keimanannya, ketakwaannya, karena tadi kita husnudzon wilayatullah al-khassah kepadanya, gitu. Cinta, kita dukung dia, gitu. Kita hormati dia, ya tentu dengan cara-cara yang disyariatkan yang tidak berlebihan. Gitu. Jadi sekali lagi ini yang harus difahami, jangan sampai pemahamannya terlalu ekstrim dalam hal ke atas, ya, memuji begitu seperti hal-halnya orang-orang sufi kepada gurunya. Ini pun tidak betul. Ya, contoh orang-orang sufi pada gurunya. Ya, tadi dah kita sebutkan para guru kita harus loyal kepada mereka, maksudnya loyalitas kita, cinta, hormat, tidak boleh
membenci mereka dan seterusnya, karena kita husnudzon. Mereka ini para wali Allah, kekasih Allah. Ingat, husnudzon saja, tidak boleh memastikan. Nah, sehingga tadi sikapnya jangan sampai kelebihan ke atas, sehingga seperti orang-orang sufi, ya, orang sufi pada gurunya. Nah, kita lihat ya, kita tahu banyak, boleh kita cek di internet bagaimana mereka berlebihan memuji guru-gurunya, berlebihan. Cium tangannya saja, yang belakang, yang depan belakang itu udah berulang-ulang kali gitu. Itu baru cium tangan. Ya. Belum lagi pujian-pujiannya. Ya. Belum lagi ada yang tunduk mirip-mirip sujud dan seterusnya. Itu semua menyelisihi. Ya. Jangan pula terlalu bawah begitu ya, terlalu bawah. Tidak hormat kepada gurunya, tidak hormat kepada para ulama, sehingga santai-santai saja. Jadi dia bilang dia juga manusia, gitu. Kita manusia, dia juga manusia. Dia laki-laki, kita juga laki-laki. Gitu. Ini ada sebagian seperti baru dapat ilmu sedikit, udah berani kepada ulama, berani kepada guru. Konon dia sudah menjadi mujtahid, ya kononnya, sehingga berani begitu berfatwa, ya menyelisih fatwa umum. Begitu. Jadi ini jangan terlalu berlebihan, ya. Jangan juga terlalu meremehkan. Nah, ini bab ini itu fungsinya supaya kita paham kedudukan seseorang. Karena kedudukan seseorang itu juga yang berikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan wali Allah, ini hendaknya kita harus husnudzon. Ya. Jangankan pada ulama, kawan-kawan kita juga kita harus husnudzon kepadanya. Sehingga di antara ucapan para salaf, ya, di antara ucapan para salaf yang dinisbatkan kepada sebagian para sahabat yang berkaitan dengan ciri-ciri wali Allah ini, kata mereka, aulia Allah alladzina idza ru'u dzukirallah. Ya. Ciri-ciri wali Allah itu, kata para sahabat, adalah apabila mereka dilihat atau apabila kita melihat mereka, kita ingat Allah. Itu dia, kita ingat Allah. Ini banyak kita lihat di ulama-ulama kita, ya. Ulama-ulama kita, para ustaz-ustaz kita, atau kawan-kawan kita yang rajin gitu. Kalau jumpa, ketemu, begitu. Kalau jumpa dengan mereka, ya kita pingin begitu halakoh lagi, ya. Artinya kita melihat mereka, kita ingin ibadah, begitu. Maksudnya zikrullah, mengingat Allah, maksudnya di sini ibadah dengan segala macamnya. Jadi ciri-ciri wali Allah itu, kata para salaf, adalah apabila mereka dilihat atau apabila kita melihat mereka gitu, dzukirallah, kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Begitu. Entah malulah kita ini, bagaimana kita ingat kekurangan-kekurangan kita, gitu, kemalasan-kemalasan kita. Kalau kita lihat kawan kita yang rajin, kita ingat, wah, kemalasan-kemalasan kita pingin lagi untuk rajin. Kita ingin lagi untuk sholat berjamaah, ibadah-ibadah yang lain. Ada semangat lah, gitu intinya. Ada semangat. Kita lihat dia, ada semangat. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ini ciri-ciri yang disebutkan oleh para salaf, ini sangat-sangat mengena sekali. Gitu. Bukan tadi kembali pakaiannya, ya, penampilannya, gitu, gaya bicaranya, begitu, title-nya, habaib lah, kiai lah, dan seterusnya, bukan. Ini ciri-cirinya. Ya karena pasti ya, orang yang ada prinsip berkaitan dengan dunia, ya dunia itu ya biasalah. Artinya dia tidak terlalu mengagungkan dunia, qanaah terhadap dunia, itu maksudnya tadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita pun segan, begitu. Ini kawan, masya Allah, begitu, qanaah terhadap dunia. Kita lihat dia pun ikut kita qanaah. Itu kan termasuk. Maka tadi idza ru'u dzukirallah. Mereka wali-wali Allah ini apabila dilihat atau kita melihat mereka, kita ingat Allah. Nah, bagaimana tidak? Mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu beriman, mereka itu bertakwa, gitu, pada Allah, rajin dan seterusnya, ya wajar itu menular, gitu, menular. Nah, itu ciri-cirinya juga. Ya ada sebab ada di antara kawan-kawan kita, kalau kita lihat kita hanya kalau kita lihat mereka, kita hanya ketawa saja. Gitu. Kalau kita lihat mereka, kita ingat rihlah kemana, begitu. Kita ingat istilahnya, makan angin kemana. Itu bukan ibadah.
Ya jangan sampai demikian lah, begitu kan? Kita dilihat kawan kita, wah, kalau bilangnya, kapan lagi kita ke situ ya, gitu. Itu diajaknya kemana gitu, masa lalunya, memorinya, begitu, pernah ke fulan, tempat fulan lah, pernah fulan. Itu kalau itu ketika kita bertemu dengan itu, lalu itu yang diingat, ya itu bukan wali Allah lah, gitu ya. Walaupun ya tidak salah, karena bab dunia. Ini maksudnya ketika kita melihat kawan kita itu, ya kita ingat, wah iya, nih majelis lagi, begitu kan? Ingat bersama-sama di masjid, karena dia orang masjid, ya, sholatnya, qiyamnya dan seterusnya, ada semangat. Nah itu baru. Jangan sampailah kita kawan kita ingat kita ini sebagai sebagai panitia sajalah, ya, panitia rihlah, gitu. Jangan sampai demikian. Ya, artinya maknanya kita harus boleh kita kejar. Jadi kita tidak boleh pastikan orang itu wali Allah atau nauzubillah pastikan diri kita wali Allah, tidak bisa. Jangan. Itu juga dosa besar. Tapi untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi derajat wali Allah, ini hak siapapun, mau laki-laki, mau wanita, itu harus, ya, begitu. Sehingga itu yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan wali Allah ini, berkaitan dengan wali Allah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ibadan yaghdutuhumul anbiya wasyuhada, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Iri kepada mereka. Ada tidak para nabi dan para syuhada yang iri kepada sebagian hamba Allah? Ada tidak? Ada. Ya jangan heran. Karena kan ada, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini secara zahir menunjukkan bahwasanya level anbiya, level syuhada yang sudah tinggi levelnya minta ampun seperti itu pun masih iri, begitu. Iri dalam arti maka disebut al-ghibthah di sini. Bukan iri yang seperti iri yang yang tercela, tidak. Tapi heran ada di situ, pengen begitu di situ. Ini level anbiya, level syuhada itu pun iri kepada mereka. Qila man hum ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapa mereka? Siapa hamba-hamba tersebut? Ya, gitu, yang para nabi, para syuhada iri kepada mereka, siapa? Rasulullah SAW menjawab, qila man hum ya Rasul la'allana nuhibbuhum. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? La'allana nuhibbuhum. Jadi kata para sahabat, la'allana nuhibbuhum. Ya, semoga kita mencintai mereka. Jadi ini sikap para sahabat bahwasanya orang-orang yang top ya di sisi Allah itu hendaknya jangan ragu-ragu untuk kita cintai. Jangan ragu-ragu untuk kita loyal. Nah, itulah wali Allah yang tadi kita bicarakan ini. Jadi qila man hum ya Rasulullah la'allana nuhibbuhum. Ya Rasulullah, siapa mereka? Ya, sehingga kita akan mencintai mereka. Qala, kata Nabi SAW menjawab, hum qaumun tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansab. Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah, min ghairi amwalin wala ansab, bukan karena harta, bukan karena keturunan. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Mereka orang-orang tersebut tidak bersedih ketika manusia bersedih. La yakhafuna idza khafan nas. Juga mereka tidak takut ketika manusia takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Jadi mereka tidak wujuhum nurun ala manabir min nurin. Wajah-wajah mereka dari cahaya ala manabir min nur. Mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yang tadi disebutkan, mereka tidak takut ketika manusia takut, mereka tidak bersedih ketika manusia bersedih. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus yang tadi kita sebutkan. Surah Yunus ayat 26 62 sampai akhir 63 64, yaitu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini juga hadis ini sebagai tafsiran daripada ayat yang tadi. Ya, yang menunjukkan ciri-ciri wali Allah.
Maka orang-orang yang ada ciri-cirinya dan istiqomah di atas ciri-ciri tersebut, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam hadis ini. Yaitu menjadi suatu kaum yang diirikan oleh para nabi, oleh para syuhada. Yang nanti pada hari kiamat, muka-muka mereka bercahaya. Dan mereka akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar dari cahaya. Nah, ciri-ciri kaum ini adalah mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena harta, bukan karena keturunan. Nah, sehingga mereka tidak takut ketika manusia takut. Tadi dah kita sebutkan, takut dari apa ya? Takut dari masa depan dunia. Sedih dari apa? Sedih daripada masa depan dunia. Nah, ini ciri-ciri seperti ini yang harus kita betul-betul cek pada diri kita dan kita upayakan semaksimal mungkin agar kita ada ciri-ciri tersebut pada diri kita ya. Kalau tidak semua ya setengahnya lah begitu. Nah, jangan sampai tidak ada. Ya, jangan sampai tidak ada. Oleh karena itu dalam hal ini kita kembali kepada ayat surah Fatir ayat 32, surah Fatir ayat 32, pembagian hamba-hamba Allah. Pembagian hamba-hamba Allah. Ya. Oleh karena itu dari ayat ini para ulama menyebutkan semua kaum mukminin, semua hamba Allah itu pada dasarnya boleh mendapatkan wilayatullah al-khassah. Ingat, wilayatullah al-khassah, yakni menjadi wali Allah. Boleh, tapi tapi levelnya masing-masing itu tergantung keimanannya. Sehingga dalam surah Fatir ayat 32 ini itu pembagiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 32? Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Gitu. Kemudian kami mewariskan kitab kepada hamba-hambaku. Kata Allah Subhanahu, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kata Allah, hamba-hamba kami yang kami pilih. Ingat disebut di sini yang kami pilih. Berarti hamba-hamba ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ini pembagiannya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Yaitu mereka-mereka hamba-hamba yang terpilih tadi yang diwariskan kepada mereka Alkitab, itu faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada zalim li nafsi, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah ada di antara mereka yang tengah. Muqtasid, yang tengah. Ada di antara mereka sabiqun bil khairati biidznillah. Ada mereka di antara mereka yang mendahului, ya, mendahului. Yang kedua tadi, ya, dengan kebaikan-kebaikan biidznillah, atas izin Allah. Ini tiga nih. Tiga ini. Jadi ketiga-tiga ini adalah hamba Allah yang terpilih karena ayat ini menyebutkan, sehingga Syekhul Islam dan juga para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya semua hamba-hamba Allah pada dasarnya itu mendapatkan wilayatullah. Itu mendapatkan predikat wali Allah. Namun dilihat level-levelnya. Dilihat level-levelnya. Nah, level yang paling rendah adalah zalimul li nafsih. Menzalimi diri sendiri. Apa menzalimi diri sendiri? Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan apa? Menyebutkan itu bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak menjalankan ketaatan, kemudian menjalankan tidak menjalankan perintah, tidak menjalankan perintah, kemudian menjalankan larangan, mengerjakan larangan. Itu makna menzalimi diri sendiri. Tidak mengerjakan perintah, kemudian menjalankan atau mengerjakan yang dilarang. Maka itu menzalimi diri sendiri. Dicek. Kemudian yang kedua muqtasid, yang tengah-tengah. Kata para ulama, yang tengah-tengah ini maksudnya adalah tidak bermaksiat, namun mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Adapun sabiqun bil khairat, yang mendahului mereka itu bil khairat, dalam kebaikan, itu adalah yang menjauhkan diri daripada maksiat, menjalankan ibadah yang wajib, dan juga menjalankan ibadah yang sunnah. Yang sunnah. Jadi wajib sunnah, sholat,
wajib sunnah dikerjakan. Puasa, wajib sunnah dikerjakan. Sedekah, wajib sunnah dikerjakan. Maksudnya yang wajib zakat, yang sedekah, yang infak biasa. Jadi wajib sunnah dikerjakan. Itu namanya sabiqun bil khairat. Tapi kata Allah, biiznillah, itu semua atas izin Allah. Itu semua atas izin Allah. Jadi ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka adalah pada hakikatnya wali Allah. Namun levelnya bergantung kepada keimanannya, bergantung kepada keimanannya. Ya, makin tinggi keimanannya, ya makin sabiqun bil khairat. Ya, gitu. Makin levelnya makin tinggi. Nah, tadi yang kita bicarakan di awal-awal tadi itu sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Level yang yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah. Namun sabiqun bil khairat ini bukan berarti tidak berdosa. Nah, karena Bani Adam itu kan khata', berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, yang membedakan orang ini dengan orang-orang yang bermaksiat yang lainnya ketika menyadarinya langsung sadar. Menyadarinya istighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian langsung diganti kesalahan-kesalahannya dengan yang lebih baik. Ittaqillah haitsu ma kuntum, ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kemudian watbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah. Ya, kerjakanlah yang baik, niscaya akan menghapus dosa-dosa. Lalu berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini sifat-sifat di antara mereka-mereka yang level yang paling yang tinggi. Artinya bukan berarti tidak ada kesalahan. Jadi maksudnya adalah ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita semua berpeluang menjadi wali Allah. Sehingga kalaulah demikian, kita husnudzon kepada kawan-kawan kita, terutama para ulama, para guru, para ustadz, yang kita melihat mereka istiqomah di atas manhajnya para wali Allah, yaitu para rasul, para sahabat, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, maka jelas itu semua harus berada di atas hal atau berada di atas fokus kita untuk kita berikan loyal kita, kasih sayang kita, penghormatan kita, gitu, membela mereka dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan ulama-ulama, ya tentu kita ingatkan juga mereka juga salah. Jadi kalau mereka salah, ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Itu adab tersebut tidak mengurangi kesayangan kita kepada mereka, tidak mengurangi penghormatan kita kepada mereka. Ya, walaupun ahli bid'ah, ya, walaupun ahli bid'ah, ya, karena kita bukan atau kita kritik tersebut kita bukan tujukan kepada pribadinya, ya, tapi pemikirannya, ya, karena jangan salah paham. Kenapa ada di antara ustadz-ustadz yang menyebutkan kesalahan ustadz-ustadz fulan dan seterusnya, itu tak masalah, ya, kalau memang betul-betul salah dan dengan adabnya tidak masalah. Dan perlu diketahui bahwa kritik tersebut tidak tertuju kepada pribadinya. Tidak tertuju kepada pribadinya, namun kepada pemikirannya. Ya, kepada pemikirannya. Sehingga kalau ada ustadz yang mengatakan jangan dekati ustadz fulan, jangan mendengar ceramah-ceramah ustadz fulan, ya, itu kalau memang benar demikian, maka tujuannya adalah supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang akhirnya pemikiran tersebut akan menjauhkan kita dari amalan wali Allah. Ya, amalan-amalan wali Allah. Kita ingin mengejar level wali Allah. Nah, sekali lagi kita harus pahami, ya, wali Allah yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang difahami oleh para sahabat, yang difahami oleh manhaj salaf adalah wali Allah yang tadi kita sebutkan definisinya. Nah, ini masalahnya ketika kita sebutkan wali Allah, udah pemahaman awam yang dahulu di kampung kita dah muncul. Ya, wah tinggi sekali begitu. Wah ini susah begitu. Dibayangnya apa? Dibayangnya kiai-kiainya begitu, tuan gurunya gitu. Wah tidak mungkin lah begitu. Nah, itu salah semuanya. Jadi kita harus pelajari agama ini milik semua, gitu. Milik semua. Jadi apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka pun Allah akan memberikan kedudukan yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ini masalahnya karena pemahamannya salah. Nauzubillah, ada di sebagian tempat, ya, di Jawa itu, ya.
Itu orang gila disebut wali. Orang gila disebut wali. Ya, Gus apalah begitu namanya. Jadi itu wali wah gila. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus difahami ya, sehingga kembali kepada buku ya, kita kembali kepada buku dosa besar yang ke-51 menyakiti para kekasih Allah yaitu para wali Allah dan memusuhi mereka termasuk dosa besar, maka ini kita harus hati-hati kepada semua hamba-hamba Allah. Kita husnudzon. Nah, setelah kita pahami penjelasan tadi. Jadi penjelasan tadi maksudnya kita pahami siapa sebenarnya wali-wali Allah. Baik. Kemudian selanjutnya kita berusaha mengejar level wali Allah ini. Wali Allah bukan level terbatas pada kalangan tertentu, tidak. Ya, wali Allah juga bukan keturunan, tidak. Ya, wali Allah juga tidak mensyaratkan karomah yang secara zahir, ya, yang muncul yang kita nampak, tidak. Tapi yang jelas Allah memberikan keramat kepada wali Allah, kemuliaan maksudnya, keramat, kemuliaan, keutamaan. Itu maksudnya. Baik zahir maupun batin itu bukan menjadi urusan. Jadi kalau kita lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tidak diragukan lagi beliau ini adalah wali Allah dan bahkan yang paling top setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi apakah pernah kita dengar riwayat keramat Abu Bakar yang secara zahir nampak? Itu tidak ada. Tidak ada. Lalu apakah kita sebut wali Abu Bakar kewalian ya? Kewalian Abu Bakar ini levelnya agak menipis ya, karena keramatnya tidak jelas, tidak nampak. Itu namanya pemikiran akal yang dangkal. Jadi kita pahami. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita pahami ini semua, maka kita laki-laki, wanita, suami, istri, gitu ya, anak dan seterusnya itu hendaknya maksimal gitu. Ya, untuk meraih yang namanya level wali Allah. Level wali Allah. Dan selanjutnya kita pahami wali Allah ini tidak boleh disakiti ya, sebagaimana mukmin yang lain. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini, firman Allah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini ayat ini juga beliau sampaikan di dosa besar sebelumnya berkaitan dengan menyakiti kaum muslimin. Karena apa? Karena wali Allah itu termasuk kaum mukminin. Ya, begitu. Nah, ini juga berkaitan dengan menyakiti dan seterusnya, ya. Kita sebutkan, kita cintai mereka, kita hormati, kita membela mereka, begitu, terutama ulama-ulama kita. Namun pembelaan yang ada ya tentu sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat. Jangan dibela-debela ternyata dianya yang salah. Nah, ulamanya. Karena banyak sekarang istilahnya salah kaprah, ya, salah dalam memahami. Ya kadang betul juga, ya, tapi ada kebanyakan yang salah. Ya, contoh ada ulama-ulama yang ditangkap. Ulama-ulama yang ditangkap di negeri fulan begitu. Udah confirm sebutnya si kerajaan itu, si pemerintahnya yang salah. Ya tidak semestinya demikian. Tapi kebanyakannya iya, ya, pemerintahnya itu yang zalim kebanyakannya ya. Tapi tidak semua, begitu. Tidak semua. Ya dicek dulu betul apa tidak, begitu. Kalau misalnya betul ya memang seharusnya demikian. Kalau tidak betul ya kita juga hati-hati dalam membela. Ya, jangan misalnya ada ulama yang ditahan, ditangkap gitu, dan ulama tersebut benar-benar tidak salah, ya. Terus pembelaannya keliru, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana maksudnya ajak orang demo begitu ya? Ya, kemudian caci maki pemerintahnya. Nah, itu cara yang keliru dalam membela. Cara yang keliru dalam membela. Ya, kita sebut saja ya memang kita sebut kalau memang pemerintahnya salah ya boleh disebut salah gitu, tapi tidak sampai mencaci maki dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara negara tersebut, kerajaan tersebut dalam
membela yang salah, ya silahkan. Misal ada pengacaranya ya, lawyernya, begitu kita ini, itu maksudnya bentuk daripada membela. Bentuk daripada membela. Dan juga sekarang di Indonesia gitu yang viral ya, sampai ke negeri Arab pun viral itu yang kena pendakwah ustadz, salah satu ustadz yang ditusuk gitu. Itu salah satu menyakiti juga ya. Salah satu menyakiti ya wali-wali Allah. Ya bukan berarti kita pastikan si ustadz tersebut ya, atau si syekh tersebut wali Allah, tidak. Tadi kita sebutkan husnudzon. Apakah itu bagian daripada menyakiti dalam bab ini? Ya, bagian daripada menyakiti. Ya, bagian daripada menyakiti. Ya, terlepas daripada background daripada syekh atau ustadz tersebut, tapi yang jelas itu bagian daripada menyakiti. Lalu bagaimana cara membelanya? Kalau membela ya tadi ada cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, ikuti aturan negeri tersebut begitu dan seterusnya. Ya, jangan tadi ajak orang demo, terus semua ditangkap preman-premannya ya gitu. Tanpa ini itu keliru. Nah, baik. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang kekasih milikku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini juga bagian daripada dalil bahwasanya menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka termasuk dosa besar. Ini adalah bagian daripada hadis qudsi ya, yang sahih yang menyatakan wali Allah itu tidak boleh disakiti. Ya. Jadi man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi seorang wali Allah, ya, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini luar biasa. Siapa wali Allah? Ada dalam lanjutan hadis ini. Ya. Ada dalam lanjutan hadis ini, intinya hadis ini menyebutkan wali Allah yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengerjakan kewajiban. Mengerjakan yang wajib-wajib. Kemudian juga mereka yang mengerjakan yang wajib plus yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah. Itu ciri-ciri wali Allah yang disebutkan dalam hadis ini. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa yang dalam hadis ini tidak disebutkan keramat, tidak disebutkan penampilan, ya, tidak disebutkan keturunan. Itu tidak disebut dalam hadis ini. Jadi yang disebut adalah yang mengerjakan kewajiban, hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian ya berusaha mengerjakan yang disunnahkan, mengerjakan yang hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Nah, begitu. Nah, kalau orang-orang seperti ini kita sakiti, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadapnya. Ini pemahaman seperti ini harus kita pahami sekali lagi dengan pemahaman yang benar. Ini masalahnya kalau ustadznya level kampung ya tidak dihormati, ya, level kampung ya malah ustadznya disuruh-suruh. Ya, tapi kalau levelnya level nasional gitu ya, apalagi Habib dan seterusnya, Insya Allah cium tangan tadi. Ya, depan belakang, atas bawah, dan seterusnya. Padahal itu semua tidak menjadi kriteria. Yang menjadi kriteria adalah tadi amalannya, keimanannya, ketakwaannya. Mau kampung lah, mau dusun lah, mau apalah gitu. Yang jelas kalau mengerjakan hal itu semua, maka kita harus respect kepada mereka, kita harus hormat. Dan pada asasnya kita husnudzon kepada seluruh kaum mukminin, mereka itu adalah wali-wali Allah. Ya, kecuali mereka yang nyata-nyata bermaksiat, bermaksiat jahron ya, dengan cara yang nyata-nyata, ya tentu ini kita tidak menghormati, mencintainya. Berkaitan dengan wala kita kepada mereka yang tentu tidak ya sesuai dengan kemaksiatannya. Kemudian faqad barazani bil muharabah. Dalam riwayat lain, maka dia telah menantangku untuk perang tanding. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini riwayat-riwayat yang tegas ya. Ini hadis qudsi, tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perang terhadap Allah. Ya tentu mustahil akan menang. Ya gitu, tidak perang hanya langsung diazab oleh Allah pun nauzubillah min dzalik. Apalagi ini perang. Oleh karena itu terhadap ahli ilmu ya, ulama, ustadz terlebih ini ya
kaum muslimin pada umumnya, tapi terlebih terkhusus kepada mereka ini, jaga adab kita. Apalagi yang senior ya, yang tua-tua di antara mereka begitu ya, yang lama berdakwah gitu. Ya kita harus respect, kita harus hormat. Ya, jelas mereka ada kesalahan, jelas. Tapi dengan cara adab kalau dikritik. Nah, yang mengkritik pun dilihat-lihat, jangan pula kita yang kritik begitu kan. Ya level mereka lah begitu ya, level mereka lah yang mengkritik. Nih ingat, hati-hati beradab di dunia maya maupun di dunia nyata terhadap mereka. Ya karena sekarang kan banyak di antara ulama-ulama kita yang memiliki akun Facebook lah, akun Twitter lah, akun ini. Jadi makin kurang adabnya terhadap para ulama. Ya, adab para ulama. Jadi kalau dia tidak setuju, ya banyak kita lihat ya di sosial media yang tadi itu, yang Twitter lah dan Facebook lah. Kalau dia tidak setuju kepada ulama tersebut, langsung saja mereka main hantam di situ. Nah, ini semua adabnya kurang. Nah, jangan demikian. Jadi sebagaimana kita beradab di hadapan mereka di dunia nyata, begitu juga kita beradab di dunia maya. Taib. Kemudian ya Abu Bakar, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Hai Abu Bakar, jika engkau telah membuat mereka marah, maka engkau telah membuat marah Rabbmu, yaitu orang-orang fakir miskin dari kaum Muhajirin. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini sahih. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, kalau tapi kan tidak. Kalau Abu Bakar sampai menyakiti orang-orang fakir, ya orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan kaum Muhajirin, itu termasuk telah membuat Allah murka. Nah, termasuk menyakiti wali-wali Allah. Ini Abu Bakar yang ditegur. Ya, Abu Bakar yang ditegur. Yang kita tahu Abu Bakar ini adalah luar biasa. Dia adalah manusia yang paling top setelah Nabi SAW. Apalagi kita, gitu maksudnya. Apalagi kita. Jangan coba-coba menyakiti dalam bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuk, maupun baik lisan, ya langsung tidak langsung, isyarat dan seterusnya, menampak-nampakkan harta dan seterusnya. Gitu, udah tahu orang itu miskin. Ya, udah tahu orang itu miskin. Datang pula ziarah dengan kendaraan yang mewah. Nah, ini secara tidak langsung menyakiti nih. Ya, gitu maksudnya, ya paham-paham lah. Gitu. Kalau tuh orang itu sudah tidak ada, orang itu sudah miskin dan seterusnya, ya paham-paham lah. Janganlah terlalu mewah-mewah datang di situ. Ya, begitu. Itu bagian daripada menjaga perasaannya supaya kita tidak melukai perasaannya sehingga kita terjerumus ke dalam dosa besar yang ini, yaitu menyakiti para wali Allah dan memusuhi mereka. Baik, ini saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekali lagi pemahaman terhadap agama ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, berakidah yang benar sehingga bisa kita jalani itu semua, dan selanjutnya Allah memberikan kita taufik untuk meraih predikat wali Allah ya, yang Allah janjikan itu semua, kita mendapatkan busyra, kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Taib, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada soalan kita lihat di sini. Nih langsung saja ke WhatsApp-nya ya, kalau ada di situ. Ya. Assalamualaikum. Mencela para sahabat yang sudah wafat, apakah termasuk menyakiti mereka? Nah, jadi kita sebutkan ya dalam hadis yang sebelumnya, bab ini sebelumnya itu bab menyakiti kaum mukminin. Ya, di akhir-akhir hadis itu Nabi SAW menyebutkan la tasubbu al-amwat. La tasubbu al-amwat. Jangan kalian cela orang yang sudah mati. Ini orang yang sudah mati dari kalangan kaum mukminin secara umum ya, secara umum. Apalagi kalangan sahabat. Maka kalau ditanya, apakah termasuk menyakiti mereka? Ya, karena termasuk mencela, menyakiti mereka, mencela itu termasuk menyakiti mereka. Justru malah berbahaya, lebih dahsyat, karena di mana minta maaf. Nah, oke, itu Nabi SAW mengatakan jangan kalian cela orang yang sudah meninggal. Ya, gitu. Karena susah mau mencari minta maaf di mana kalau kita cela-cela mereka. Artinya cela secara pribadi ya, secara pribadi. Mencelalah. Ya, kalau kritik itu bukan mencela. Yang sudah meninggal kita kritik pemikirannya, bukan mencela.
Tapi kalau dah bahasa mencela, maka ini termasuk menyakiti. Nah, dan ini harus hati-hati. Nah, Ustaz, bagaimana ada sebagian orang-orang memahami ayat 64 surah Yunus, yakni berita gembira itu adalah mimpi-mimpi para wali, sehingga mengharuskan seorang wali itu ada mimpi atau mimpi yang baik itu pasti dia seorang wali. Katanya dari mereka kuat, aku mendengar kenabian tidak ada lagi selain berita-beritanya. Nah, taib. Jadi termasuk di antara sesuai dengan pertanyaan ini, ada pertanyaan di screen atau tidak ada? Taib, kita ulang lagi supaya karena tidak ada di screen ya. Bagaimana Ustadz, bagaimana ada sebagian orang-orang memahami ayat 64 surah Yunus tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya tadi. Taib, gembira adalah mimpi-mimpi para wali, sehingga mengharuskan seorang wali itu ada mimpi atau mimpi yang baik, itu pasti dia seorang wali. Katanya dari mereka. Taib, dari mereka hadis sahih. Apakah demikian mensyaratkan mimpi-mimpi? Tidak. Tidak ada syarat mimpi-mimpi. Kalau ada mimpi, sudah kita bahas berkaitan dengan mimpi. Ya, berkaitan dengan mimpi sudah kita bahas. Maknanya, kalau mimpi itu mimpi yang baik, ya mimpi yang baik itu adalah, para ulama juga menyebutkan bagian daripada ciri-ciri busro, bagian daripada ciri-ciri berita gembira tersebut di dunia melalui mimpi-mimpi, maksudnya mimpi kebaikan, firasat dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada berita gembira yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada ciri-ciri wali Allah. Bagian daripada ciri-ciri. Tapi mengharuskan harus ada di wali Allah, ini keliru. Ini keliru. Gitu. Jadi mengharuskannya tidak harus. Tidak harus wali Allah itu harus mimpi kemudian firasatnya tepat, mimpinya tepat, begitu tidak harus. Yang jelas maka ini semua tidak disebutkan ya di dalam ayat tadi, tidak disebutkan. Ya. Kemudian juga dalam definisi ulama tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah berilmu, kontinu istiqomah dalam ibadah, begitu. Menjauhi maksiat dan seterusnya, itu yang paling penting. Adapun ada mimpi atau tidak itu urusan lain. Maka tadi kita sebutkan juga ada keramat atau tidak, itu urusan lain. Kemudian haruskah kita tetap husnudzon pada kelompok mereka yang meyakini mimpi-mimpi para wali mereka ini karena takut jatuh pada dosa menyakiti? Ya, kalau dah demikian, kita tahu kelompok ini pemikiran dia menyimpang daripada pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tidak husnudzon lagi. Kita tidak husnudzon. Ya, kalau sudah jelas kita misal kita sebut saja orang sufi, ya sufi, tarekat-tarekat yang itu yang ekstrem-ekstrem itu berlebihan, ya dalam memahami wali dan seterusnya. Kalau sudah demikian secara zahirnya salah, ya kita tidak husnudzon kepada mereka. Ketidak husnudzon kita kepada mereka bukan berarti kita menyakitinya, begitu. Bukan jadi bukan berarti kita lantas langsung kita sebut wah ini mencela, tidak, kan tidak demikian konsekuensinya. Ya gitu. Tapi kalau kita dah berhusnudzon, kita sudah berhusnudzon kepada seorang, berarti insya Allah kita tidak akan menyakitinya. Tapi bukan berarti kita tidak husnudzon, bukan berarti kita menyakiti. Ya, karena menyakiti itu langsung dilihat, dirasakan oleh si objek ini, objeknya. Maka tadi kita sebutkan, kita tahu orang itu miskin, kita datang dengan bermewah-mewah, ini juga menyakiti karena ada kontak langsung dengan perasaan si yang miskin. Ya, tapi kalau kita tidak husnudzon, kita suudzon gitu ya kepada yang jelas kelompok-kelompok mereka, ya ini justru malah dituntut ya. Bagus. Tapi sekali lagi itu bukan berarti mencela. Ingat, itu bukan berarti mencela. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Jika ada beda pendapat antara asatis, kadang ramai dan saling serang di media sosial, kami sebagai awam bagaimana harus bersikap? Ya, ini penting pertanyaannya. Tadi kita isyaratkan bahwa ketika para ulama khilaf ya, berpendapat, khilaf sikap, pendapat, terutama sekarang khilaf-khilaf tersebut banyak kita lihat karena mereka tadi kita sebutnya banyak memiliki account media sosial, tadi kita sebutkan khilaf-khilafnya baik ulama internasional, Saudi lah, Mesir lah dan seterusnya, ataupun ulama lokal yang nasional Nusantara begitu ya, di Indonesia. Bagaimana sebagai awam, bagaimana harus? Ya awam itu diamlah, begitu. Singkat padat jawabannya adalah diam.
Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu Nabi sudah kasih tips. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan, atau kalau tidak mampu mengucapkan kebaikan, liyasmut, diam, senyap. Gitu. Senyap di sini maksudnya senyap lisan, senyap jari-jari ini. Gitu. Jangan pula senyap lisannya tapi Masya Allah jarinya luar biasa. Itu dia. Apalagi orang awam ya, terutama orang awam. Kenapa? Karena kita tidak jelas ya dasar-dasar khilafnya begitu. Karena tidak jelas. Kalau berbicara apa yang kita pilih, itu kan cerita lain. Tapi berkaitan dengan khilafnya ini, falyaqul khairan aw liyasmut. Itu tips dari Nabi SAW. Hendaknya mengucapkan kebaikan, tulis kebaikan. Kalau tidak mampu juga, maka paling tidak kontrol diri, stop, diam, senyap. Itu lebih nyaman, aman, tentram, sejahtera. Gitu. Ya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum. Amin, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, di luar topik kajian. Saya mohon nasihat antum melihat perkembangan Covid sekarang, di mana negara Qatar telah membuka penerbangan masuk ke Qatar dengan syarat-syarat tertentu. Di satu sisi kondisi pandemik di Indonesia tidak kunjung membaik. Apakah ketaatan kepada hadis tentang larangan untuk memasuki daerah yang sedang ada wabah akan tetap berlaku bagi kita, sehingga kita tetap harus mengurung niat kita untuk mudik ke Indonesia? Mudik maksudnya pulang kampung ya, Indonesia, ataupun liburan? Nah, masih. Ringkasnya masih. Karena ilatnya. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini kaidah fikih. Kaidah usul fik yang tetap dipakai oleh para ulama adalah suatu hukum itu bergantung pada sebabnya. Satu hukum itu bergantung pada sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukum itu masih ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukum itu pun tidak ada. Sekarang Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh bepergian ke, dari, dan seterusnya, yaitu wilayah pandemi yang sekarang ini. Itu sebab, namanya sebab. Selama wujud ada wabaknya itu, COVID-nya itu sekarang ini, maka selama itu hukumnya tetap masih ada. Jadi orang itu kalau tidak emergensi sangat, ya jangan menyelisihi sunnah, ya menyelisihi sunnah. Itu artinya kan Nabi SAW sudah sunnahkan, gitu maksudnya. Apakah dosa besar apa tidak? Ya tidak. Tapi menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan tidak menutup kemungkinan menyeretnya kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kalau pertanyaan masih apa tidak tegak hukum hadis tersebut? Ya, karena tadi kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tetap tegak, ya, berdasarkan sebabnya. Jadi kalau ada sebabnya, masih ada sebabnya, maka hukum itu masih dipakai. Kalau tidak ada sebabnya, baru hukum itu ini. Nah, sekarang COVID itu makin merajalela. Ya di luar Qatar, di Qatar alhamdulillah udah mulai sedikit-dikit. Tapi di luar Qatar, itu masih, terutama di Indonesia, besar sekali. Jadi karena itu bagi kita rakyat Indonesia, gitu ya, ya sudah diam-diam saja di Qatar sini dulu. Ya. Nah, tapi bagi mereka yang dari Indonesia, ya mau tidak mau balikkan kerja. Itu emergensi maksudnya larinya. Nah, kalau demikian ya jagalah diri baik-baik, izin ya ke sini, bismillah tawakal Allah. Tapi kalau santai liburan dah apa gitu katanya di sini, ya tentu ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, sampai di sini dulu. Mana maksud kalau menyakiti para ahlul bidah, yang tidak bolehnya adalah mencela ataupun benda-benda yang pribadi ya. Ya. Dalam bab apa yang dia buat. Ya, itu dia. Jadi kita harus pahami ya. Jadi siapapun itu ya, pada dasarnya kan kita tidak boleh menyakiti ya. Tidak boleh menyakiti, terutama wali-wali Allah. Ustaz-ustaz dan seterusnya. Bagaimana kalau bab kritik? Kita ulangi, bab kritik ini kita tidak menyakiti dalam arti kita tidak tembak pribadinya. Tapi Ustaz misalnya kan dia merasa tersakiti, itu urusan dia, gitu kan? Kalau dia merasa tersakiti, urusan dia. Ya kita bantah syubhat-syubhatnya begitu dan seterusnya. Lantas atau terus begitu kemudian dia sakit hati. Itu cerita lain. Yang jelas kita bukan, kecuali kalau kita lihat itu lihat orang itu gitu. Gitu. Kita lihat orang itu macam sebutlah ada unsur binatangnya lah ya, ada unsur
apalah gitu, benda-bendanya lah kita sebutkan dia itu, itu baru tidak boleh, itu pribadi. Ya, makanya kita walaupun mengkritik ya tetap jaga adab-adabnya. Nah, barakallahu fikum semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.